kepada Allah Ta'ala, sehingga kita satu-satunya umat yang masih ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya bahwasanya aku ini sangat tahu dengan nama kalian dan nama-nama orang tua kalian. Bagaimana Nabi SAW tahu? Seorang manajer, seorang bapak Kapolres misalnya, seorang pejabat, belum tentu dia tahu dengan nama bawahannya. Tapi Nabi Muhammad, beliau katakan, aku tahu dengan nama kalian semuanya dan nama orang tua kalian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah berdoa, walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tapi ada hubungan dengan umatnya. Untuk apa? Untuk selalu mendoakan. Sehingga apa yang diminta oleh beliau, yang kemudian diijabahkan Allah Ta'ala, sehingga setiap hari Kamis ketika catatan amal ibadah kita ditutup, kemudian disodorkan pada Allah, sebelumnya disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Wajib disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Malaikat datang, ya Rasulullah, ini amalnya umatmu fulan bin fulan. Dilihat, kalau isinya baik semuanya, tersenyum Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang bikin senyum Nabi Muhammad. Tapi kalau ternyata satu minggu ini kita banyak melakukan dosa, Nabi Muhammad mengangkat tangannya, lalu Nabi Muhammad, Allah maghfirlah, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Setiap minggu kita dapat doa dari Nabi Muhammad. Adakah seorang alim, seorang guru yang mengingat kita sampai sebegitunya? Kecuali Nabi Muhammad, kecuali Nabi Muhammad, kecuali Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad adalah seorang nabi, gak pernah tersenyum kecuali untuk kita. Bahkan Nabi Muhammad berkorban untuk biologis kita, kebutuhan kita. Sehingga suatu waktu pernah Nabi SAW melaksanakan sholat subuh dalam keadaan lambat gerakannya. Bahkan ada bunyi-bunyi entah dari mana berasalnya. Setelah beliau melaksanakan sholat rampung, kemudian sahabat-sahabat yang besar datang kepada Nabi Muhammad, mengelilingi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Begitulah para sahabat Nabi, sangat risau, galau pikirannya kalau sudah terkait dengan Nabi Muhammad, dan senang gembira kalau melihat wajah Nabi Muhammad bergembira. Tidak, aku tidak sakit, tapi kami melihat gerakanmu sangat lambat ya Rasulullah, enggak seperti biasanya. Bahkan kami dengar ada suara bunyi-bunyi di dalam tubuhmu, aku tidak tahu dari mana asal bunyi-bunyi itu ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad berdiri, dibuka bajunya, ternyata Nabi Muhammad mengikat perutnya dengan 3 batu. Maka kemudian ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau ikat perutmu dengan 3 batu itu? Apa jawab Muhammad? Ya, karena perutku ini sudah tidak kemasukan makanan sudah lebih dari 3 hari 3 malam. Menjerit sahabat Nabi. Ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi summa nafsi. Tebusanmu wahai Nabi, itu adalah orang tuaku, bahkan diriku sendiri. Biarkan kami yang lapar, biarkan kami tidak makan, jangan engkau dan keluarga kamu yang tidak makan. Kenapa kau tidak beritahukan kepada kami kalau di rumahmu itu tidak ada makanan? Apa jawaban Nabi Muhammad? Tidak akan pernah aku lakukan yang semacam itu. Apa kata Allah kalau aku membebani umatku? Biarkan aku jadikan apa yang terjadi pada diriku adalah hadiah daripada Allah, dengan harapan tidak ada seorang pun daripada umatku yang tidak bisa makan 3 hari 3 malam. Nabi Muhammad sudah mau mengorbankan dirinya untuk beliau, cukup beliau saja yang tidak makan 3 hari 3 malam. Bahkan diriwayatkan bahwasanya beliau 2 bulan berturut-turut sebelum akhir meninggalnya, di akhir-akhir umurnya, 2 bulan berturut-turut itu tidak ada api yang menyala di rumahnya. Yang dimakan itu cuma kurma dan air. Kenapa Nabi Muhammad mau rela semacam itu? Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad rela seperti itu? Jawabannya adalah supaya umatnya yang miskin jangan kecewa. Kalian jangan kecewa. Miskin di dunia biasa, tapi jangan miskin di akhirat nanti. Kalau kamu merasa miskin, ketahuilah bahwasanya nabimu lebih miskin. Nabi Muhammad yang disodorkan padanya kekayaan dunia, tapi beliau toya. Kenapa? Karena dia ingin supaya umatnya semuanya merasa bahwasanya dirinya seperti Nabi Muhammad, seperti nabinya. Itulah Nabi kita Muhammad. Tapi ternyata kita yang dicintainya oleh Nabi Muhammad tidak peduli dengan Nabi Muhammad.
Kenapa demikian? Kenapa saya katakan banyak sekarang umatnya yang dicintai oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Nabi Muhammad, dipedulikan oleh Nabi Muhammad, didoakan oleh Nabi Muhammad, baik di masa hidupnya, setelah meninggalnya. Bahkan pertama kali ucapan yang keluar daripada beliau setelah dibangkitkan nanti adalah ummati, ummati. Tapi ternyata kita tidak perhatian dengan Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi Muhammad manusia biasa sama seperti kita. Sebagaimana kita punya cita-cita kan? Kita punya keinginan kan? Kita punya harapan kan? Kita punya kehendak kan? Nabi Muhammad juga punya. Nabi Muhammad juga punya cita-cita. Nabi Muhammad juga punya kehendak. Nabi Muhammad juga punya harapan. Nabi Muhammad juga punya keinginan. Kita ingin tahu bagaimana cita-cita Nabi Muhammad, kehendak Nabi Muhammad, keinginan Nabi Muhammad, harapan Nabi Muhammad. Harapan beliau adalah tidak ada seorang pun daripada umatnya kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun daripada kita semuanya kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Bagaimana akan masuk surga? Kita tidak memperhatikan Nabi Muhammad. Bagaimana masuk surga? Padahal Nabi Muhammad katakan, ala inna sil'atallah ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang yang dijanjikan oleh Allah dengan kalian sabar hadir majlis taklimnya, dengan kalian sabar melaksanakan solat 5 waktunya, dengan kalian sabar menjadi anak berbakti pada orang tuanya, dengan kalian sabar berbakti pada suaminya, dengan kalian sabar menyantuni anak dan keluarganya, dengan kalian sabar menghormati pada tetangganya. Mahal kata Nabi Muhammad. Enggak mudah. Kita harus melalui ujian-ujian. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, fahtafat minhu buduruh, mithla husnika ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya urusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu